Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Video Francisca hadir menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi. Hari ini 14 Maret 2024 yang tentunya hari ini pemirsa kita akan membahas sebuah tema yang tentunya ini sangat penting. Kemudian juga bisa mengedukasi kita semua terkait dengan persediaan ataupun juga stok darah di PMI Kota Jambi selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya kita juga nantinya akan membahas dan juga berbicara langsung bersama dua orang narasumber saya yang sudah hadir terkait dengan seperti apa upaya teknis kemudian juga regulasi dari PMI Kota Jambi untuk tetap menyediakan darah dan juga memenuhi kebutuhan darah yang kemudian nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadan sampai dengan nanti di Hari Raya Idul Fitri begitu. Dan langsung saja pemirsa, saya akan memperkenalkan kepada Anda dua orang narasumber yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Sudah ada Bang Azwan Hidayat Usman, Kabid Humas dan Teknologi Informasi PMI Kota Jambi. Selamat siang Bang Azwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa ya Bang? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih sudah datang Bang Azwan. Dan juga yang kedua pemirsa sudah hadir di studio TVRI Jambi ada Bang Rinto Widodo, anggota komunitas donor darah sukarelawan Kota Jambi. Selamat siang Bang Rinto. Selamat siang Ibu. Waduh, dipanggil Ibu nih. Saya panggil Abang, dibalikinnya ke Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Oh kakak. Terlalu muda kalau kayak gitu. Oke, nanti kita akan berbicara mengenai donor darah begitu ya. Dan juga regulasi yang dari PMI Kota Jambi seperti apa selama bulan suci Ramadan. Dan nantinya pemirsa saya juga akan nantinya mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Nantinya di line telepon di 0741 66385 atau di 0811743133. Nah, langsung saja mungkin saya yang pertama akan ke Bang Azwan. Saya mau tanya nih Bang, selama bulan suci Ramadan ini yang dengan waktu yang sangat terbatas begitu ya, seperti apa kegiatan ataupun juga program-program yang terus dilakukan oleh PMI Kota Jambi? Apakah ada perbedaan dari hari-hari sebelum puasa seperti itu atau seperti apa? Makasih Mbak Rika kesempatan yang berkali-kali nih kita dikasih TVRI untuk dialog. Kami dari PMI Kota Jambi sengaja untuk hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih banyak pertanyaan dari masyarakat stok darah bulan Ramadan seperti apa? Iya. Karena kebanyakan yang berpuasa nggak ini donor, biasanya donor jadi stok donor. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan. Upaya itu kita lakukan sebelum Ramadan. Sebelum ya? Iya. Jadi sebulan sebelum Ramadan kita melakukan upaya kegiatan donor darah di beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan PMI. Okay. Kemarin terakhir kita di Geragai. Di Petrocina. Ya, sama di WKS. Alhamdulillah mencapai 100 lebih kantong. Berarti kalau dari sektor swasta juga ikut berpartisipasi ya? Iya, swasta. Jadi peran dari perusahaan swasta itu lebih penting dan lebih banyak mendukung program kita di PMI. Okay. Karena 2 minggu sebelum Ramadan tiba, kita sudah antisipasi. Jadi kecemasan dari masyarakat terkait dengan stok darah. Untuk saat ini, Amerika, stok darah kita di PMI cukup. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan cukup sampai target berarti. Cukup dan biasanya sih pertengahan Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu sudah agak menipis. Oke. Ya, agak menipis. Kenapa? Ya orang selama Ramadan tidak donor, tapi sakit juga tidak stop juga. Orang sakit tetap ada aja, sakit butuh darah. Dan kita berharap selama Ramadan ini, saat ini alhamdulillah stok cukup. Golongan darah apapun cukup dan mudah-mudahan ini bisa bertahan dan kalaupun nanti stok juga menipis, kita juga ada strategi lain Mbak. Jadi begini, bagi kawan-kawan atau masyarakat yang donor darah selama ini rutin dan itu bisa kita alihkan untuk kegiatan donornya ada waktunya Mbak. Sekarang kita juga mengusulkan atau memberikan trik bahwa donor darah yang baik waktu Ramadan ini itu waktu pagi hari. Pagi hari kan sudah segar itu waktu habis sahur, habis subuh, pagi hari atau setelah berbuka puasa atau setelah taraweh lah, setelah taraweh. Nah itu waktu yang pas untuk dapat melakukan donor darah. Di PMI juga kita ada juga program untuk memberikan voucher. Voucher itu ada
minyak sayur, Oh, minyak sembako goreng, nih. Waduh, ada boleh gula nih datang ya. pasir gitu kan. Oke. Dan itu untuk warga masyarakat yang ingin melakukan donor darah pada bulan Ramadan. Waktunya tadi. Nah, kalau mungkin ada yang segitu juga harap dengan DDS ini kebanyakan dari saudara kita yang non Muslim yang tidak melaksanakan ibadah Ramadan, kita juga mengajak untuk dapat aktif donor darah sama Ramadan. Nah, ini kita juga sudah menghubungi beberapa vihara, gereja untuk dapat beraktivasi untuk donor darah selama Ramadan. Itu mungkin trik-trik kita, upaya kita untuk mengantisipasi kekurangan stok darah di bulan Ramadan. Gitu Mbak Rika. Iya, berarti salah satunya adalah dengan pemberian sembako yang tadi. Iya. Itu untuk menarik simpati Untuk masyarakat juga masyarakat. ya. Iya, benar. Kita juga mendorong masyarakat bahwa bulan Ramadan untuk donor darah ya tidak membatalkan puasa sesuai dengan fatwa MUI tahun 2000 bahwa donor darah tidak membatalkan puasa. Kedua juga sebagai upaya untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Kita nggak ada uang untuk sedekah, nggak ada apa-apa, tapi kita juga menyumbangkan darah untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Itu juga sebagai bentuk kemuliaan untuk bersedekah di bulan Ramadan melalui darah tadi. Gitu. Wow. Sangat mulia sekali berarti begitu ya. Nah, saya mau ke Bang Rinto. Bang Rinto ini adalah komunitas KDDSJ Jambi begitu ya. Nah, ini komunitas ini sejak kapan sih Bang Rinto? Mungkin bisa ceritain sedikit. Komunitas ini berdiri tahun 2017. Ya, 2017 sudah beranggotakan 201 orang, 200 orang ya. Sampai dengan saat ini. Dan kita tetap aktif dalam melakukan donor darah, membantu pasien-pasien, keluarga pasien, bahkan mengedukasi keluarga pasien bagaimana caranya untuk SOP untuk mendapatkan darah di PMI. Itu kita edukasi di ini. Bahkan sering kita melakukan pendampingan di rumah sakit saat pasien itu butuh akses ke darah. Kita edukasi bagaimana caranya, mulai dari berkas dari rumah sakit sampai dengan proses di PMI-nya, bahkan sampai kita share di grup komunitas, sampai dengan ada pendonor yang kita dampingi terus sampai tuntas, Mbak. Jadi sampai tuntas, kita bantu sampai tuntas, sampai dengan pihak kesehatan dokter menyatakan bahwa itu tidak transfusi lagi. Itu kita lakukan terus-terusan. Itu demikian. Berarti bukan hanya memberikan darah ataupun juga mendonorkan darah kita begitu ya, tapi juga melakukan pendampingan begitu untuk strategi dari komunitas ini sendiri begitu ya. Benar. Jadi pendampingan dan edukasi. Kita kan di relawan ini juga ada juga pernah dilakukan orientasi di PMI. Saat orientasi di PMI itulah kita dilatih untuk diedukasi, semua relawan DDS diedukasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada keluarga pasien yang kita dampingi itu proses-proses gimana caranya untuk mendapatkan akses ke PMI Kota Jambi. Sehingga kita tahu persis apa sih kebutuhan-kebutuhan dari pasien itu, apa yang dibutuhkan, PRC kah atau trombosit kah, berapa kantong kah, sampai detail demikian kita arahkan untuk ke PMI, berkasnya sampai di PMI. Setelah di PMI baru kita nanti share informasi di komunitas. Berarti kalau Bang Rinto sendiri sebelum bergabung di komunitas KDDSJ ini, apakah sebelumnya sudah mendonorkan darah rutin atau seperti apa? Sudah, jadi saya memang rutin sebelum saya ke Jambi pun saya sudah rutin donor. Kalau tadi Bang Rinto sudah mengatakan kalau dilakukannya pendampingan seperti itu. Nah, kalau yang terakhir Bang Rinto melakukan pendampingan itu ada pasien di rumah sakit kah atau seperti apa? Ya, kemarin ada pasien dari Sarolangun, jadi kita bantu. Saat itu anaknya pasien itu butuh trombosit, sel darah putih, yaitu memang sel darah putih memang harus yang manual ya, jadi trombosit yang manual. Jadi butuh saat itu 5 kantong pendonor. Nah, saat itu kita lakukan pendampingan karena memang keluarga pasien memang tidak ada di Jambi, keluarga cuma di Sarolangun. Kita lakukan pendampingan, ya mereka bingung kemana larinya, kemana ini SOP-nya. Jadi kita arahkan ke sana, kita arahkan berkas itu diarahkan ke PMI saat itu dan alhamdulillah, syukur terpenuhi. Semua, dan
Kemarin teman saya yang biasanya sebelum puasa itu HB-nya nggak bisa, ya kan, perempuan, seorang ibu. Ternyata pas kemarin dia puasa, HB-nya bagus. HB-nya bagus. Oh, HB-nya bagus. Setelah Malah buka bagus puasa, ya. malah bagus. Dia bilang, alhamdulillah saya bisa donor. Ya. Jadi nggak ada masalah, mau puasa, mau tidak puasa, ketika kita panggilan kemanusiaan itu muncul, kita harus turun. Ya. Ada niat yang baik, itu pasti dimudahkan begitu ya. Amin. Nah, kalau tadi Bang Rinto bilang 5 kantong darah untuk darah putihnya begitu ya, karena kekurangan darah putihnya, itu memang sesuai spesifikasi harus 5 kantong darah atau seperti apa? Atau dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu? Ya, itu tergantung dari rekomendasi dari dokter yang merawat pasien. Jadi butuh misalkan analisa di trombositnya turun, jadi 5 kantong untuk trombositnya ya. Jadi kita cari 5 kantong itu, 5 pendonor itu, dan alhamdulillah bersyukur terpenuhi semua dari anggota relawan donor darah juga. Oke, nah kalau Bang Aswan, ada nggak sih Bang limit tertentu untuk pemberian 1 kantong darah atau berapa kantong darah kepada masyarakat selama ini? Limit nggak ada sih, tapi sesuai tadi rekomendasi dokter, darah yang dibutuhkan, kadang-kadang darah yang dibutuhkan nggak ada di stok PMI. Contohnya? Ya kayak darah A+ gitu, itu agak Itu susah langka carinya. ya, Darah A karena langka, agak langka. Kecuali kalau dari keluarga dari pasien. Itu yang kita minta. Itu yang kita harapkan, keluarga pasien juga harus kebanyakan yang memang aktif ya, harus aktif gitu. Tapi kalau ada suatu waktu yang butuh darah yang agak langka, ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Kalau Barika apa golongan darahnya? B. Aku B. Saya O. Saya Pak Rinto B. B juga. Ya hampir B sampai A tuh hampir rata-rata seimbang lah. Tapi yang agak susah tuh AB, darah A gitu. Sama resus negatif. Tapi kalau ada yang B+ gitu, ada. sama aja sebenarnya? Enggak, oh, beda. Darah B sama B+ beda. Beda. Makanya dari beberapa golongan darah, bukan hanya darah A, AB, O, atau darah apa, tapi resistensi tadi. Ya. Ada yang khusus kayak anak-anak. Nggak bisa kalau anak-anak darahnya tuh memang kantongnya khusus, kecil. Karena kebutuhannya kecil. Nah, jadi ada di spesifik beda-beda semua. Kita sebagai mungkin yang dewasa tuh mungkin 350, 400 cc. Kalau anak-anak beda lagi. Dan itu memang harus didetail. Kalau anak-anak itu kan memang resiko untuk apanya lebih cepat. Karena daya tahan tubuhnya juga tidak terlalu kuat banding sama kita. Nah, terus kedua tadi limit ya tergantung dari rekomendasi dokter. Kalau dokter bilangnya 5 kantong ya 5 kantong. Stok di PMI misalnya cuma ada 2 kantong, 3 kantongnya minta tolong sama Pak Rinto carinya di komunitas donor darah atau di teman-teman relawan di PMI. Ayo bantu-bantu yang butuh darah ini. Itulah upaya kita lagi yang mungkin bisa kita lakukan selama ini. Gitu Mbak Rika. Nah Bang Aswan, ini kan sudah memasuki bulan suci Ramadan yang tentunya ini akan sebentar lagi jelang arus mudik, arus balik begitu yang tentunya ini akan banyak sekali permintaan dari stok darah gitu ya, karena ya mengingat ya amit-amit jangan sampai ada laka lantas begitu ya. Nah kalau dari PMI sendiri upaya ataupun juga apakah ada persiapan khusus begitu untuk menghadapi arus mudik ataupun juga arus balik ini? Seperti tahun-tahun sebelumnya pas Lebaran kita tuh persiapan kita tetap kita mengajak komunitas seperti Pak Rinto ini, terus teman-teman sahabat kita dari gereja, dari Vihara, untuk melakukan kegiatan donor darah. Ini tanggal 31 ya? 31 di Vihara ya? Di Vihara Suci. Nah, Vihara Suci 31. Nah, dari situ kita mendapatkan stok darah untuk persiapan Lebaran. Ya, tadi bilang mudah-mudahan arus mudik ini lancar. Nggak ada yang kecelakaan. Amin. Kita doakan seperti itu ya Pak. Amin. Tapi kalau di luar kehendak kita, kehendak Tuhan ya mungkin kita cepat antisipasi. Karena apa? Hampir di sekarang PMI Kota Jambi melayani 24 rumah sakit loh Mbak. 24 rumah sakit? Sampai ke provinsi tetangga. Sungai Lilin, ke Bayung Lincir. Itu kita layani. Nah, kita berharap dari rumah sakit yang ada kita layani tadi juga mengajak para relawan atau komunitas donor darah untuk dapat kita bersama-sama mendonorkan darah gitu. Mendonorkan darah dan kita ingat bahwa kemanusiaan lebih penting dari apapun untuk membantu orang. Gitu. Setuju sih. Gitu kan? Nanti kita lanjutkan lagi Bang Aswan dan juga Marinto. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.
Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Kabar Jambi yang masih membahas tema terkait dengan persediaan darah di PMI Kota Jambi selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, kalau tadi saya sudah bertanya seperti apa regulasinya pada saat nanti di arus mudik ataupun juga arus balik ke Bang Aswan. Nah, kalau saat ini saya mau ke Bang Rinto. Bang Rinto, selain KDDSJ, ada komunitas lain nggak sih untuk pendonor darah di Jambi sendiri? Ada komunitas lain, jadi ada juga dari teman-teman dari RDDJ, ada juga teman-teman dari Suci, ada juga mungkin yang tidak kita ketahui, tapi memang yang paling memang sering komunikasi dengan PMI itu yaitu memang KDDSJ sama RDDJ. Ya, sering komunikasi. Maksudnya komunikasi itu adalah ketika misalkan sering pernah gitu. Jadi PMI men-sharekan ke kita pasien-pasien yang memang butuh urgent saat itu, butuh urgent. Jadi mohon bantuan dari para relawan untuk bantu pasien ini. Jadi kita direspon di situ. Ketika kita respon, kita hubungi keluarganya, ya kita donor. Kita donor gitu. Bahkan kita ada plusnya lagi, ya tadi memberikan pendampingan kepada keluarga pasien. Gimana caranya, kan kalau donor itu kan nggak mesti harus hari itu juga maksudnya selesai. Kadang mau nanti HB-nya masih rendah, trombosit masih rendah, mau nanti dokter merekomendasikan tambah lagi. Nah, disitulah fungsi kita itu adalah memberikan pendampingan ke keluarga pasien. Ingat Mbak ya, kita membantu pasien tanpa imbalan uang apapun. Sukarela. Itu yang paling penting adalah kita menolong orang tanpa imbalan apapun. Benar. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat di Kota Jambi ketika berhadapan dengan komunitas, ingat kita tidak menerima imbalan apapun, itu poinnya. Berarti itu merupakan salah satu dampak positif setelah Bang Rinto bergabung di komunitas ini dong ya? Jelas, itu membuat sisi kemanusiaan kami itu lebih dalam lagi, lebih fokus lagi tergerak di situ. Oke, nah kalau base camp dari KDDSJ sendiri di mana sih Bang? Base camp KDDSJ di rumahnya Pak pendiri kami, Pak Budi. Pak Budi ya di daerah Jelutung kalau nggak salah ya. Markas base camp ya? Base camp. Ada base camp. Jadi kalau warga masyarakat mau bergabung dengan KDDSJ atau dengan relawan lain, kami sangat terbuka sekali. Berarti bisa menghubungi Bang Rinto langsung ya? Bisa langsung atau bisa ke pengurus, kita sampaikan ke pengurus. Nanti diatur kalau kayak gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang ingin mendonorkan, semakin lebih bagus juga kita bisa menolong orang banyak begitu ya. Karena memberikan darah ataupun juga mendonorkan darah lebih baik daripada menerima darah begitu. Benar. Ya, setuju sih. Nah, biasanya kalau misalnya dalam waktu dekat ini, seperti yang Bang Rinto tadi katakan, bisa mungkin mengedukasi ke masyarakat atau menginformasikan begitu. Kalau tanggal berapa tadi? 30 ya? Iya, tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret itu ada donor darah di Relawan Suci. Relawan Suci di Vihara. Di Vihara. Oke. Di Vihara di Kota Baru. Kota Baru, ya. Jadi harapan kami bagi warga Kota Jambi dan Provinsi Kota Jambi yang mau mendonorkan darah bisa hadir di tanggal 31 Maret. Berarti tidak hanya untuk orang-orang yang ada di Vihara aja ya? Berarti, tidak. Iya dong. Berarti bisa untuk masyarakat umum juga? Bisa, masyarakat umum bisa. Oke, berarti bahkan bagi yang berpuasa pun dan seandainya dia memang yakin dia kuat. Silakan. Iya. Bisa datang ke Vihara. Ke Vihara. Vihara Suci. Di Kota Baru. Kota Baru, oke. Bisa dinotis pemirsa, begitu ya. Nah, kalau misalnya nih, melakukan donor darah atau ada mobil-mobil yang datang ke Vihara itu tadi ya, itu biasanya bisa dapat kantong darah berapa? Ataukah ada limit tertentu? Atau seperti apa, Bang Rinto? Tidak dibatasi ya Pak ya? Tidak dibatasi. Seberapa dapatnya aja yang ada. Dan kalau misalkan biasanya sih, banyak sih. Bisa di atas 50, ya. Bisa di atas 50. Oke, nah kalau Bang Azwan, nantinya di arus mudik sampai dengan arus balik itu kan ada pos-pos pengamanan, pos penjagaan gitu. Nantinya kalau dari PMI sendiri akan menerjunkan berapa personel begitu dari PMI sendiri? Kita sampai saat ini belum ada informasi koordinasi dengan pemerintah kota maupun kita kan di kota nih, PMI kota. Kita belum ada instruksi atau koordinasi dengan pemerintah kota Jambi. Tapi kita siap 24 jam jika diminta oleh pemerintah kota Jambi. Terus instansi terkait untuk siap bergabung untuk terjun di posko yang telah ditetapkan. Siap. Yang pertama, kita juga siapkan untuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi bukan hanya PM ini relawannya cuma untuk donor aja. Ya, bisa juga membantu
kecelakaan pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu kita siapkan. Karena kita memiliki relawan-relawan di SMA, di perguruan tinggi. Kalau di SMA itu PMR, Palang Merah Remaja. Kalau di perguruan tinggi itu namanya KSR. Nah, jadi ini yang kita berdayakan untuk adik-adik kita untuk aktif melakukan upaya-upaya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi bukan hanya donor relawan, tapi bisa juga menanggulangi gawat darurat yang skalanya kecil, lebih kecilan gitu ya. Berarti bukan berarti yang nantinya ada di pos pengamanan itu orang-orang PMI aja, tapi sukarelawan juga bisa begitu ya? Ada dari Pramuka, ada dari PMI, ada juga dari komunitas-komunitas yang peduli ngasih bantuan apa, khususnya ya dari TNI Polri lah ya. Gitu Mbak Rika. Oke, nah kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2023 yang lalu ketika arus mudik ataupun juga arus balik itu persediaan ataupun juga stok dari darah itu sendiri di PMI Kota Jambi seperti apa? Ini kebiasaan ya, tiap tahun pasca Lebaran itu agak nipis. Menipis sekali. Makanya kita mengajak para kawan-kawan komunitas, dari kawan-kawan dari gereja, dari vihara, itu dapat yuk kita bikin kegiatan donor darah untuk menjaga stok dari darah ini biar cukup. Kenapa? Pasca Lebaran itu Mbak, yang banyak penyakitnya. Ya Bang, kolesterol naik, kolesterol, hipertensi, macam-macam. Nah, itu yang mungkin antisipasi kita menyiapkan stoknya, yang kita harapkan dari orang yang berpuasa juga boleh. Karena kayak saya, kalau insya Allah saya kuat untuk ini, saya siap donor gitu. Nah, tapi yang lebih diutamakan memang waktunya. Habis berbuka puasa atau pagi betul setelah sahur, habis subuh. Itu yang waktu yang paling baik untuk donor darah. Itu bagi yang berpuasa. Kalau yang mungkin yang tidak menjalankan ibadah puasa seperti Pak Rinto dan kawan-kawan, itu setiap saat bisa. Gitu. Bang Aswan terakhir donor darah kapan? 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu sebelum puasa. Darahnya darah biru ya? Darah keraton. Darah keraton gitu. Oke, Bang Aswan, sejauh ini sinergitas dengan pemerintah Kota Jambi seperti apa sih, Bang? Sangat bagus, sangat baik. Jadi kemarin kita juga dapat bantuan hibah dari pemerintah Kota Jambi itu 1 unit ambulan. Waduh. Ambulan yang baru yang kita gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan PMI. Kedua, kita juga dikasih bantuan untuk menambah beberapa perlengkapan fasilitas di PMI, kayak mesin atau alat-alat labor gitu. Dan ini saya harap ke depan kerjasama atau support dari pemerintah kota lebih baik dari yang sekarang. Dan ini juga satu hal tadi Pak Rinto bilang, setetes darah kita sangat bermanfaat untuk kita sesama. Hanya setetes ya Pak. Kalau udah banyak itu udah luar biasa. Jadi pemerintah Kota Jambi, saya menyatakan sangat terima kasih banyak atas dukungan, supportnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Membutuhkan. Ya. Apalagi kemarin pasca banjir ya, sekarang udah banjir belum turun-turun nih. Nah, banyak yang malaria Mbak. Pasca banjir pasti genangan air DBD dan juga kotoran ya, DBD itu juga banyak membutuhkan darah. Kita belum tahu nih, pasca banjir ini kan airnya masih naik nih. Nah, kita pasca banjir kita antisipasi juga untuk DBD karena nyamuk-nyamuk pasti pasti banyak nih berkeliaran nih. Berarti stok darah di PMI harus untuk arus mudik. Untuk DBD, untuk banjir. Iya benar. Banyak nih. Oke, kita akan telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, Pak Yudi. Apa kabar, Pak Yudi? Sehat? Pak Yudi. Ya, Mbak. Oke, Pak Yudi, silakan. Ada Bang Aswan dan juga Bang Rinto di sini. Silakan. Selamat siang, Bang Yudi. Selamat siang, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Dan pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kita ya. Amin. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan kita sampai nanti berbuka puasa Amin. dengan Amin. nikmat gitu. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ya saya hormati ya Bapak dari Palang Merah, PMI, Pak Yudi. Lawan Kemanusiaan. Ini adalah satu program kemanusiaan menurut saya. Jadi bukan saja donor darah menurut saya. Banyak
bencana alam, banjir, Benar. termasuk itu longsor dan lain sebagainya, termasuk kebakaran. Ya. Itu bagian daripada kegiatan kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah berkaitan dengan edukasi kesadaran masyarakat. Kalau kita bicara masalah kota Jambi, itu ada 11 kecamatan, Ya. 68 kelurahan, Ya. dan ada 1.648 RT. Hafal Pak Yudi ya. Jadi artinya kalau jumlah penduduknya ya kurang lebih 650.000 Ya. jiwa. Lebih kurang 700 Ambil saja kurang lebih, kita ambil saja yang produktif itu 250.000 jiwa, bayangkan. Nah, jadi makanya pertanyaan saya sampai sejauh mana pendataan PMI ini terhadap masyarakat yang peduli terhadap donor darah ini di Kota Jambi. Apakah sudah terdata 250.000 itu saja yang produktif? Itu yang penting menurut saya. Nah, kita kan ada 11 kecamatan, 68 kelurahan, 1.648 RT itu. Apakah sudah ada rumah-rumah peduli donor darah? Bukan saya sebutkan dulu hanya satu kampung saja. Harusnya sudah terbentuk di kelurahan-kelurahan itu donor-donor darah menurut saya, sehingga bisa mencapai target yang 250.000 orang Ya, itu benar sekali. di Kota Jambi. Oke. Ini yang perlu didata, Pak, menurut saya. Sehingga sampai jauh mana pertanyaan kesadaran masyarakat terhadap donor darah ini. Saya rasa demikian yang paling penting, karena memang menurut informasi rumah sakit itu selalu kurang donor darah itu. Selalu kurang. Iya. Tidak pernah kita cerita lebih kan? Berlebih darah kita, selalu berkurang. Karena ini tadi masalah edukasi kesadaran masyarakat Kota Jambi ini, sampai sejauh mana kesadarannya untuk mendonorkan darah. Barang kan bulan puasa aja boleh. Boleh. Ya, artinya dipertanyakan kesadaran masyarakat itu. Baik, Pak Yudi, mungkin itu saja yang mau ditanya? Baik, oke. Terima kasih Pak Yudi di Telana yang sudah nelpon kita di sini dan juga bertanya langsung dengan dua orang narasumber. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin Bang Aswan langsung Ya. ditanggapi nih, seperti apa? Makasih Pak Yudi. Pak Yudi ini memang sangat respon, sangat peduli dengan donor darah ini, Ya. PMI. Jadi Pak Yudi, 3 bulan yang lalu kita sudah launching kampung donor darah di semua kelurahan di Kota Jambi. Oke. Yang tadi sampaikan ada 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Kita sudah launching di mana kampung donor darah kita siapkan. Contoh di kecamatan Danau Teluk, Dan Teluk, oke. itu ada di Kelurahan Olah Kemang. Itu kita siapkan. Jadi setiap 3 bulan sekali donor darah. Jadi edukasi yang kita lakukan langsung ke tengah masyarakat di kampung-kampung. Ya. Seperti yang Pak Yudi tadi sampaikan, 68 kelurahan, 1.680 Waduh. RT. Hafal ya. Hafal Hafal saya, ya, karena Pak. saya ketua forum RT juga di Lampung. Jadi ini sudah kita lakukan, dan untuk memulai hal yang baru itu kan perlu proses waktu. Ya. Iya. Tolong Pak Yudi juga, ada Pak Rintu juga, kawan-kawan dari relawan, ayo kita sama-sama membangun masyarakat yang peduli dengan donor darah. Dengan apa? Sudah ada di Kajaya, sudah Ya, nih. Kelurahan Tempatnya Kajaya sudah. Pak Yudi ada kampung donor darah ya? Ada. Udah ada. Tolong, ayo Kelurahan relawan, DDS, ataupun siapapun, Ya. ayo edukasi masyarakat di setempat. Karena PMI juga, karena pengurusnya juga terbatas, nggak mampu mencakup semua Ya. RT, kecamatan, Benar. kelurahan. Inilah relawan-relawan dari PMR, dari KSR, sudah turun melakukan ke kampung-kampung donor darah yang ada di Kota Jambi. Ini baru 3 bulan, tapi responnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus responnya. Jadi setiap dipanggil, aduh Bang Aswan, kita tanggal ini donor darah di RT berapa, di kelurahan mana. Udah ada seperti itu. Tapi memang butuh proses. Karena untuk hal yang baru, apalagi mau donor, Iya. itu kan butuh edukasi yang Edukasi. cukup, waktunya cukup, terus memberikan efek bahwa donor darah itu bikin kita sehat loh Pak. Benar. Iya Pak Rinto itu ya? juga informasi yang harus Iya, di-share ya. bikin Iya. kita sehat, bikin kita seperti mobil sama motor lah, nggak pernah diganti oli. Bunyinya macam-macam tuh, ketak-ketok gitu kan. Tapi kalau udah diganti oli, udah segar, motornya juga enak. Benar. Begitupun kita donor darah untuk mengganti darah yang lama, mengganti Jadi darah yang baru, sel-selnya berproduksi darah yang baru. Dan Benar. itu bikin juga
badan jadi sehat, pikiran Jadi juga jadi bugar enteng, gitu ya. bugar Iya. gitu dan gitu, Mbak Rika. Oke, kita lanjutkan nanti pemirsa. siap. Dialog Kabar Jambi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi yang kita masih membahas tema tentang persediaan darah di PMI Kota Jambi dan juga seperti apa sukarelawan yang tergabung dalam KDDSJ Jambi yang terus mendonorkan darah dan juga melakukan pendampingan. Nah, saya langsung ke Bang Rinto lagi. Bang Rinto, Ya. komunitas Bang Rinto ini ada nggak sih cara tertentu untuk menghubungkan antara komunitas ini dengan masyarakat lainnya? Biasanya kita sih melakukan kerjasama dengan PMI. Oke. Kerjasama dengan PMI waktu itu ada di Jamtos waktu itu ada kegiatan donor darah juga saat itu, dan itu pengurus KDDSJ diundang untuk mengikuti donor darah di Jamtos yang waktu itu. Tapi untuk yang lainnya biasanya kita memang lebih kepada pendampingan pasien untuk memperoleh akses donor darah. Itu sih. Oke, berarti sampai sekarang sudah ada 201 orang. 200 kurang lebih. Itu aktif semua ya, Bang ya? Aktif semua. Aktif semua. Berarti Aktif semua. Besok kalaupun ada donor darah di wihara itu, mereka juga ikut terjun langsung atau seperti apa? Ada yang ada anggota kami yang memang sudah bersedia untuk mengikuti acara itu. Oke. Kalau masalah kepanitiaan kan itu biasanya sih di internal yang mengadakan. Nah, paling kita meramaikan untuk ikut serta dalam mengirimkan pendonor itu ke sana. Oke, Bang Rinto, rata-rata orang yang ingin mendonor tapi tiba-tiba dinyatakan tidak bisa itu sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya seperti Mereka mau mendonor nih, Ya. tapi ketika dicek, ketika bisa. Nggak bisa dilakukan donor. pemeriksaan tidak bisa donor. Oh, gitu. Biasanya gara-gara apa sih, Bang? Ya, pertama biasanya kalau pemeriksaan itu di PMI ya, Iya. ada pemeriksaan tensi. Jadi kalau tensinya di bawah 100 atau sistoliknya di bawah 90 itu tidak bisa donor. Yang kedua HB. HB itu yang bisa donor adalah HB di 11,5 sampai 17. Di bawah 11,5 itu tidak diperbolehkan karena akan membahayakan bagi si pendonor tersebut. Yang kedua, kalau misalkan terlalu kental pun di atas 17 juga tidak diperbolehkan karena memang nantinya pada saat proses pengambilan darah itu akan terjadi biasanya kental, nyumbat dia di prosesnya. Jadi akan berbahaya sekali bagi kita para pendonornya. Makanya disarankan HB itu normalnya di 11,5 sampai 17. Tensinya di 120 ya, Bang ya, 120. Itu yang bisa yang bisa diizinkan untuk donor. Kalau yang lainnya, misalkan ada penyakit-penyakit itu paling kejujuran dan keterbukaan si pendonor saja. Karena kalau dari relawan sih, saya yakin sih ya, relawan yang biasa donor saya yakin itu nggak ada bermasalah. Tapi misalkan ada pihak donor yang maksudnya dari keluarga yang mau mendonorkan, itu yang kadang-kadang saking sayangnya sama keluarganya lupa bahwa dia pernah mengalami penyakit Sakit atau apa. diabetes tinggi atau apa, sehingga bisa membahayakan pasien juga, Mbak. Iya. Bisa membahayakan pasien juga nantinya. Oke, kalau Bang Aswan, ketika PMI melakukan sosialisasi ataupun juga kegiatan kampung donor misalnya, Iya, kampung itu donor. respon dari masyarakat sejauh ini seperti apa sih? Untuk awal-awal kita melihat respon masyarakat cukup baik, tapi yang sering rutin donor. Oke. Misalnya kita datang langsung ke PMI, Ya. itu yang respon. Makanya saya bilang kebanyakan jangankan donor darah, untuk suntik aja banyak masyarakat takut masih. Iya Pak Rinto ya, Iya, benar. untuk suntik aja takut. Apalagi kalau donor jarumnya lebih gede kan. Oke. Nah, cuman saya berharap relawan yang sudah ada di kampung donor itu yang mengajak masyarakat bahwa memberi pengertian bahwa donor darah ini baik untuk kesehatan. Kedua juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Iya. Mbak, darah ini nggak ada jual di Alfamart, teman-teman. Nggak ada jual di pasar Pak Rinto ya. Oke. Darah diproduksi oleh tubuh kita. Nah, makanya saya bilang tidak hanya komunitas satu aja. Kita dari PMI ini untuk kemanusiaan tidak membedakan suku, agama, ras, apapun itu, miskin kaya.
semua sama ya. sama. Darahnya Itu merah ya, Bang? Darahnya merah, nggak ada darah biru. Darahnya bisa dibutuhkan untuk masyarakat semua. Oke. Gitu. Tadi tambahin lagi dari Pak Rinto, nggak mudah sih kalau kita ngedonor darah. Ini harus diperiksa dulu, Mbak. Ya, ada dokternya. Nggak mesti kita donor langsung ngambil, nggak. Dilihat riwayatnya, mungkin ada malaria di situ, ada juga penyakit yang lain, dan itu tadi kejujuran. Tapi kalau nanti dicek, sebelum kita ngambil sampel darah, kita ke labor dulu. Ya, dicek. Nggak boleh kita langsung, jadi di labor, oh darahnya Pak gini, pernah sakit ini, Iya. terus kondisinya lagi nggak stabil. Apalagi ibu-ibu nih pasti HB-nya turun. Kenapa? Setiap bulan kan pasti Iya. memerlukan darah juga kan. Iya. Nah, jadi kebanyakan yang kita ikutkan itu yang bapak-bapak, yang remaja-remaja yang mungkin masih produktif. Nah beda lagi, banyak tanya, Bang Aswan katanya, saya ini umur saya udah di atas 50, udah hampir 60. Saya dari awal, dari kecil sampai umur sekarang belum pernah donor. Gimana? Bisa nggak donor? Diperiksa dulu Pak. Waduh, itu aku tuh. Kadang-kadang kondisinya bagus, nggak pernah donor. Nah, kadang kaget itu. Iya, bener-bener. Darahnya kaget, nggak pernah donor dari Iya. kecil sampai umurnya segitu di donor tuh kaget. Ada efek nggak sih sebenarnya? Pasti ada efek. Pasti ada efek. Pasti ada efek. Karena kita untuk mengambil darah ini kan kalau sudah terbiasa kan enak nih. Iya. Tahu udah jalan ya. Iya. Kalau udah tiba-tiba langsung dari kecil sampai umur 60 belum pernah, itu kaget dia. Tapi bisa nggak sih tensinya langsung tiba-tiba tinggi gitu? Bisa. Karena takut, Iya, nggak iya, pernah digituin, diambil darahnya takut. Jadi kadang-kadang bukan dimarahin aja, bukan ada masalah, pas dia jarun aja, udah tensinya udah naik. Nah, itu nggak boleh dulu. Tapi Bang, Nggak ada boleh. juga yang menilai kalau misalnya donor darah ini menyebabkan ketergantungan. Nggak juga sih. Enggak juga? Nggak. Ini Pak Rinto, saya juga udah hampir 2 tahun donor darah. Oke. Tapi merasa, oh saya ini apa yang kurang gitu ya. Kayaknya kurang enak badan, donor enak lagi. Itu bukan ketergantungan. Memang kondisi imun kita membuat darah kita tuh memang harus baru terus. Oke, nah kalau misalnya alur untuk si donor darah yang ada di kantong darah ini bisa dikatakan layak untuk nantinya bisa diberikan kepada masyarakat, itu harus melewati beberapa SOP terlebih dahulu. Iya, itu banyak seperti apa? SOP-nya. Minimal kita menunggu waktu hampir 1 jam. 1 jam dulu. 1 jam mulai dari ngambil darah, kita Oke. cek di labor, kita cek lagi darahnya, kita ada alat labnya di PMI. Nanti Mbak Rika, teman-teman di TRI boleh sih kita kunjungi markas PMI. Boleh. Lihat tuh alat-alatnya. Kita ke markasnya ya. 1 jam minimal itu dicek, kalau sudah layak itu bisa kita salurkan ke pihak pasien. Oh gitu. Berarti memenuhi beberapa Iya. aspek dan juga ada regulasinya sendiri Iya, begitu regulasi ya. sendiri. Kalau dari awal diperiksa nggak bisa Pak. Kenapa? HB-nya rendah, tensinya lagi naik, nggak boleh donor. Kedua juga, Bapak ada riwayat penyakit. Nah, itu nggak bisa. Nggak dilanjutin tuh donornya, nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin, cuma sampel aja udah ketahuan tuh. Oh gitu. Nah gitu. Terus kalau misalnya sudah ada kantong darah tapi ternyata ketika diperiksa ada terdeteksi penyakit-penyakit apa gitu, itu langsung dibuangkah atau Nggak, kita kasih cek tahu ke orangnya lagi? sebelum kita donor, kita ngambil sampel dulu. Oh gitu. Mbak Rika, ya. Iya. Sampel itu dicek, dulu. golongan darahnya sama, terus penyakitnya juga masukkan di labor tadi nggak ada riwayat penyakit, terus kondisi kesehatannya juga oke, itu baru lanjut donor. Oh, oke. Jadi nggak sia-sia ke kantongnya. Benar. Nggak langsung dibuang gitu aja ya. Mahal itu kantongnya tuh. Oke. Nah, sekarang udah ada peraturan baru nih Apa dari tuh? surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk biaya pergantian produksi darah itu 480.000 per Juli 2023. Kalau dulu kan 360 ya. Sekarang udah naik sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes, terus dari peraturan dari Ketua PMI Pusat, itu biaya pergantian darah untuk pengelolaan darah itu 480.000. Nah, jadi ini persepsi masyarakat nih, kita harus jelasin juga di TPRI bahwa ya di kita donor darah ini kan nggak ada yang bayar. Semuanya bisa kita berikan darah sesuai dengan peruntukannya. Contoh, Mbak Siska punya jadi anggota BPJS. Oke. Ikan sudah ditanggung di BPJS. Iya. Ambil darah di PMI free. Semua ditanggung BPJS. Seperak pun tidak ada kita kenakan biaya. Kecuali kayak Pak Rinto. Ini misal nih Pak Rinto.
nggak masuk dalam BPJS, nggak ada asuransi mandiri, Oke. tiba-tiba sakit butuh darah. Ya dengan mandiri itulah biayanya kita tarifkan untuk biaya pergantian untuk produksi darah. Benar-benar. Tapi kalau darahnya gratis ya, Pak? Darahnya gratis. Gratis dari pendonornya? Iya, Gratis tuh, Pak. gratis nggak ada. Oke, Gratis. kalau Bang Rinto yang selalu mendonorkan darah nih, yang juga menjadi sukarelawan, bagi-bagi tipsnya dong Bang untuk merawat kondisi tubuh setelah melakukan donor darah. Singkat aja, Biasanya kalau saya tuh biasanya pertama kali untuk setelah donor itu biasa minum air putih yang cukup. Oke. Dan yang kedua ya memakan ya makanan yang bergizi lah, sayur-sayuran yang cukup, protein yang cukup, Oke. Karbohidrat yang cukup. Tapi di awal itu setelah kita donor itu biasa kita minum air putih yang cukup dulu. Air putih yang cukup dulu, baru nanti makanan-makanan tambahan lainnya nanti bisa kita dapatkan kok mudah sekali, sayur mayur, protein, daging, sangat mudah sekali. Oh, iya. Jadi Itu nggak kalau usah misalnya khawatir. kondisinya lemah ya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Misalkan ada persepsi di masyarakat itu nanti kalau misalkan donor nanti pingsan. Ya. Kita bisa pastikan bahwa tidak ada pendonor darah yang setelah donor langsung pingsan. Tidak ada. Tidak ada ya. Hampir tidak ada. Oke, kita lanjutkan nanti Bang Rinto dan juga Bang Asman. Ya. Pemirsa, kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi dan kita sudah masuk di penghujung acara. Closing statement dari Bang Asman, silakan mungkin bisa memberikan imbauan ataupun juga informasi kepada Makasih masyarakat. Barika. Silakan. Yang paling penting pesan saya bahwa kita manusia menjadi makhluk sosial untuk semua. Kita juga dibutuhkan oleh masyarakat yang lain, apalagi di saat-saat bencana. Kemarin ada banjir, terus ada juga untuk persiapan untuk ini pasca banjir. Makanya kita berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jambi maupun Provinsi Jambi, donor darah penting untuk membantu sesama, dan setetes darah sangat penting untuk membantu kemanusiaan bagi sesama. Jangan takut donor darah, karena donor darah sehat untuk tubuh kita. Baik, oke, silakan Bang Rinto. Iya, makasih. Kami dari relawan KDDSJ kepada masyarakat Kota Jambi, kami mengundang warga Kota Jambi untuk bersama-sama menjadi pendonor darah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Jangan takut bahwa tidak pernah ada pendonor yang setelah donor itu pingsan, tapi dengan hati yang tulus, ikhlas, kita bisa membantu saudara-saudara kita. Mari saudara-saudara di masyarakat di Kota Jambi, ayo kita donor yuk. Ayo kita donor. Oke, terima kasih Bang Rinto dan juga Bang Aswan. Ya, makasih, Mbak Rika. Semoga tetap semangat menghadapi Siap, nanti semangat. detik-detik jelang mudik dan juga Amin, arus balik mudah-mudahan. ya. Aman. Semoga stok darah di PMI Kota Jambi Ya, aman begitu amin, ya. amin, Dan amin. juga sukarelawan untuk pendonor darah pun juga semakin banyak Amin. gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi terkait dengan persediaan darah di PMI Kota Jambi, dan semoga Anda di rumah juga tetap semangat dan juga tetap sehat, dan salah satunya Anda bisa mendonorkan darah Anda ke PMI Kota Jambi. Dan untuk itu memang sejatinya setetes darah sejuta harapan. Saya Vida Francisca undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Aswan, Lorin.